Halo? Gita, halo. Oh iya. Bentar, Ini aku Gita, lagi oh my god. Bentar, aku So lagi excited. Iya, iya. video. Nah, ini udah live belum? Udah ya? Udah. Boleh kita coba lagi tuh ke laptop kali ya? Pakai handphone. Oh iya, iya. Halo. Sorry ya. Boleh. Ha. Oke. Masuk sini kayaknya harusnya. Biar saja ku tak seharusnya malah. Di ujung tiang. Gitanya bentar kali. Coba laptopnya. Gitanya kayaknya telepon aku, bukan. Aku add aja langsung ya. Lu singlenya Gita yang baru ya? Yang mengapa bila perempuan. Oke, itu langsung ya berarti ya? Boleh. Jangan deh, jangan, ntar aja. Nanti aja kali ya? Ya, nanti aja biar Gitanya udah ada. Oke. Bisa nggak sih di YouTube? Oke, aku opening ya. Belum. Masih lagu. Nggak, nanti maksudnya. Iya. Responding to it, ya. Kita panik ya. Ini coba buka deh. Soalnya kita habis WhatsApp. main itu tadi lu sudah kita hahaha terus. Halo Gita. Halo Gita. Kayaknya aku coba add to call lagi. Masuk ya? Ada. Yeay. Dan tentang semua yang Halo. Hai Gita. Senangnya. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Tadi ada teknis. Padahal tadi nyoba sekali bisa, tapi sekarang yang ini nggak bisa. Jadi sekarang pakai handphone? Iya, apa-apa. Oke deh. Ya, oh my god. Cantik banget, aduh. Ngobrol-ngobrol nih kita. Iya, kita ngobrol-ngobrol sejam ini. Oh, sebelumnya kenalan dulu. Aku Sobat Siar April. Sekarang lagi menempuh studi master di Utrecht, Belanda. Halo Gita. Sekarang jam 2:30. Masih sore. Halo Git. Aku di Ken, ya. Aku di Melbourne kuliahnya. PK44. Oh iya, PK44. Aku PK39. Kamu PK 17 apa 11 ya? 11 ya? 17. Wah. 17. PK legenda itu PK yang videonya selalu diputerin setiap PK. Iya. Sumpah PK-nya gitu. Ini promosinya PK. Iya, senang sekali nih. Gimana? Yang pas kemarin kemana ya? Bantar Gebang ya? Apa yang pas MI-nya turunnya ya? Seperti yang waktu itu kita dapat ke Bantar Gebang waktu itu. Jadi memang pengalaman yang ini banget sih, membuka mata sekali ya gitu kan. Mungkin sebelumnya emang juga belum pernah gitu, dan memang kaget juga pas sama kali ke situ gitu. Terus tapi memang akhirnya seharian kita ngikutin semua yang tinggal di Bantar Gebang itu, yang mayoritas semuanya hampir mayoritas memang pekerjaannya adalah pemulung ya gitu, untuk nyokir sampah di sana gitu. Jadi ya sangat belajar banyak sekali juga sih ya gitu sama gitu. Berarti kalian nggak ada MI ya, nggak ada menyapa Indonesia ya, langsung belum ya? Belum.
belum ya. Kayak project kita turun ke desa gitu kan, kita bikin project bener-bener turun ke desa kasih kontribusi. Misalnya kalau aku kemarin PK39 bikin perpustakaan kayak gitu. Oh iya, itu mungkin maksudnya itu mungkin pengembangannya dari Iya benar kayaknya. aku mungkin memang ya itu aktif sosialnya itu memang selalu ada setiap angkatan ada gitu. Iya benar. Iya. Seru banget. Aku speechless dong gimana? Kita speechless banget. Jakarta kan bisa ya? Di Jakarta. Iya, kita naik ya habis ini ya. Bentar, aku lagi muterin lagunya Gita Gutawa yang paling aku suka, Tak Perlu Keliling Dunia. Oh iya. Aku suka banget lagu itu, sumpah aku suka lagu itu. Sekarang lagi bilang Oh iya benar juga. Gak perlu keliling dunia tapi keliling dunia ya. Ya udah kita naik ya. Ken buka ya Ken? Siap. 1, 2, 3, and go. Radio PPI Dunia, segenap bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam Sobat PPI. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat, terus Amin. juga tetap semangat. Dan Amin. tetap dengerin siaran teks PPI Dunia. Suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Dan Sobat PPI senang banget hari ini. Oh my God, I'm so excited. Aduh, nggak kebayang lagi nih rasanya udah deg-degan ya. Banget. Karena dia hari ini nih spesial banget. Nggak hanya ada Sobat Siar Niken, tapi juga ada Sobat Siar April di sini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat PPI. Dan tadi kita udah seru-seruan sama Cidaha ya Ken ya. Tadi udah baca-bacain surat, terus juga udah nyapa Sobat PPI juga. Nah hari ini adalah rangkaian terakhir dari A Month with LPDP yang memang dipersembahkan khusus dari Radio PPI Dunia sebagai rangkaian dari hari ulang tahunnya Radio PPI Dunia. Dan masih dengan hostnya yang cantik-cantik, tapi kali ini kita harus kebanting cantiknya kan? Karena ada bintang tamu yang luar biasa banget hadir di depan mata kita, dan Sobat PPI bisa banget langsung live YouTube ya. Di link YouTube kita di Radio PPI Dunia juga bisa lihat di sana. Ada siapa Ken? Silahkan disambut. Ada the one and only Gita Gutawa. Gimana kabarnya Gita hari ini? Baik sekali. Karena di Jakarta udah malam. Iya benar. Iya, jadi masih sore. Ya. Lagi apa nih kesibukannya sekarang nih Gita? Kalau boleh tahu nih. Alhamdulillah ini baru banget pulang dari kajian 2 hari lalu. Jadi memang belakangan ini aku lagi ada project musik anak di anak-anak gitu. Dan kita memang mencari bakat-bakat anak-anak penyanyi ya gitu yang menurut aku ini project aku dan papa sebenarnya gitu, yang menurut kami punya kemampuan di atas rata-rata di bidang musik gitu. Dan kebetulan alhamdulillah tahun ini dapat kesempatan kita diundang untuk mewakili Indonesia menyanyi di ajang kompetisi sebenarnya, ajang festival di Itali gitu. Terus jadi alhamdulillah kemarin juga akhirnya menang dan dapat juara 1 anak didik aku namanya Liodra gitu. Alhamdulillah. Baru balik 2 hari, jadi dari kemarin alhamdulillah lagi menyebarkan kabar baik gitu. Luar biasa. Lihat di Instagramnya Gita Gutawa dan oh my God, ini keren banget, subhanallah banget penyampaiannya. Dan sebenarnya kan juga udah ini kita mengikuti dan juga jadi salah satu penggemarnya, nggak cuma Gita Gutawa tapi juga di atas rata-rata. Jadi kayak lagu-lagunya, jadi kayak hebat banget lah. Ya sangat sangat pantas dapat juara di sana. Well, anyway, kita langsung ini aja kali ya, ngobrol-ngobrol kali ya. Tanya-tanya soal sebenarnya. Well, anyway, kita kemarin kan sempat nih beberapa saat yang lalu kayak ada project-project gitu sobat, itu kita ya. Kayak misalkan salah satu project yang sempat Sobat Sinekan juga kayak amazed banget itu adalah film pendek judulnya Grain. Aduh. Iya. Itu kayaknya bagus banget. Terus juga ada project
hashtag Gita Puja Bangsa. Nah, boleh diceritain dong soal proyek-proyek itu dan ya kira-kira gimana keseruannya? Iya, jadi kalau misalnya film Grady itu adalah sebuah film pendek sebenarnya yang aku kerjakan sama teman aku waktu masih kuliah di Inggris gitu. Jadi kebetulan teman aku ini seorang sutradara, dia masih tinggal di Indonesia gitu. Dan waktu itu dia bilang lagi ada proyek mau bikin film pendek, memang untuk festival dan juga di-support juga sama UNESCO gitu. Jadi di film itu aku berperan sebagai batik ya gitu, desainer batik gitu yang sedang mengejar mimpinya di luar negeri gitu. Terus tapi ada love story-nya juga sih memang di dalamnya gitu. Tapi memang senang sekali, saya juga udah lama banget yang main film kan ya gitu. Udah lama ya gitu, dan sekarang mungkin memang ada lebih picky gitu karena memang sebenarnya fokusnya kan musik gitu. Cuman kali ini memang terlibat di dalam film Grade ini karena memang mungkin relasinya juga dengan UNESCO gitu. Jadi alhamdulillah sekarang bisa dinikmati sih memang filmnya di YouTube ya gitu. Kemarin benar. Masuk di festival Bali juga gitu. Juara. Terus ini dong kalau terus soal proyek Gita Puja Bangsanya ya. Kalau kemarin kan waktu pas kalau nggak salah Hari Guru ya. Itu kan ada kayak proyek bikin video mengajar gitu lah. Nah, terus dalam rangka Hari Kartini juga ada hashtag wanita juga bisa kalau nggak salah ya. Perempuan juga bisa. Oh. Boleh ceritain dong keseruannya juga di balik proyek itu. Oke, nama proyeknya sebenarnya Gita Puja Indonesia. Nah, sebenarnya Gita Puja Indonesia ini sebenarnya Gita Puja itu bukan gara-gara namaku terus aku punya proyek Gita Puja Indonesia. Jadi Gita Puja itu sebenarnya adalah kata lain dari himne begitu. Jadi memang aku tuh merasa sebenarnya bangsa kita Indonesia tuh unik sebenarnya kita gitu, bahwa kita punya lagu-lagu nasional yang banyak sekali. Kebetulan aku kemarin S2-nya juga ngambil Culture and Society gitu. Jadi memang membahas soal kultur dengan hubungannya dengan society ya, termasuk negara gitu. Jadi salah satu yang aku temukan memang itu sih gitu, bahwa kita sebenarnya sebagai negara unik gitu, punya lagu nasional yang banyak, sementara kalau negara lain biasanya paling cuma punya lagu kebangsaan gitu ya. Caranya kalau kita tuh sebenarnya punya banyak, punya katalog lagu nasional tuh dan beragam juga gitu ya, cuma ngomongin soal nasionalisme, tapi juga mungkin ada tentang alam, ada tentang guru, ada tentang Kartini perempuan, ada pahlawan, ada macam-macam gitu dalamnya. Dan menurut aku juga waktu itu yang aku baca juga di salah paper nih mulai itu memang juga lagu nasional ini adalah salah satu yang menyatukan kita waktu di zaman era kebangkitan gitu ya, gitu, untuk menyebarkan bahasa Indonesia, menyebarkan nasionalisme, menyebarkan rasa keindonesiaan gitu. Dan aku rasa sayang sekali gitu kalau nggak dilestarikan gitu. Makanya aku punya ide untuk menyanyikan kembali. Sebenarnya sih awalnya memang ini adalah proyek musik gitu, tapi aku memang akhirnya nggak mau ini jadi cuman kayak ngeluarin single atau ngeluarin album gitu. Tapi pengen ada esensinya sebenarnya adalah bagaimana lagu itu juga bisa menjadi sebuah gerakan gitu. Dan kita mulainya tuh di Hari Guru kemarin, dan memang rencananya akan setahun ke depan setiap hari nasional kita pengen mengeluarkan gerakan dan lagu juga di Hari Guru kemarin. Aku menyanyikan kembali lagu terima kasih guru tapi itu dan sekaligus juga gerakannya waktu itu teruskan ilmu, karena terinspirasi malah juga gitu. Karena cara kita berterima kasih sama guru harus mungkin ya cuman terima kasih aja, atau dengan kalau misalnya ngasih hadiah ini nggak cukup, harusnya kita selalu meneruskan perjuangan guru yaitu untuk meneruskan ilmu gitu. Jadi itu yang aku lakukan di Hari Guru. Dan untuk Hari Kartini kemarin mungkin dia memang dia spirit Kartini lah, perempuan juga bisa. Jadi yang satu silang lewat campaign memang lebih digital juga gitu. Nah, jadi ini ya kampanye sesuai dengan bidangnya kita, dan itu super menginspirasi Sobat PPI. Dan anyway kita suka banget
video klipnya waktu yang apa namanya yang nyanyi himne guru itu dengan apa sih saat itu album waktu itu iya kita iya lagi zamannya manekin itu lagi iya kan memang ada ide wah di satu sekolah apa di manekin challenge satu sekolah gitu buat kayak cocok gitu dengan mood lagunya jadi ya kita bikin waktu itu. Oke, keren banget sih ya cerita-ceritanya ya Ken ya. Tapi kita mungkin bakal break sebentar, kita mau mungkin mau dengerin dulu satu lagu. Ini lagu yang katanya masih baru banget, masih anyar banget. Aku pengen sedikit nyanyiin dikit yang duet sama Teteh Meli. Boleh dong sedikit aja, gimana. Boleh. Memang kenapa bila aku pernah aku tak mau menjadi budak kebodohan. Yeay, langsung aja ya Sobat PPI buat dengerin Memang Kenapa Bila Aku Perempuan. oh my god Yeay. Gila aku nyanyi kita gue tawa. Suaranya keren banget. Gita, aku boleh minta tolong nggak pakai headphone gitu atau apa? Katanya kedengaran suara Gita kecil banget. Boleh nggak? Iya. ya Allah bagusnya Tuhanku Bagus banget suaranya. Aduh, aku nggak ada apa-apanya hidup ini. Bagus banget suaranya Gita, ya Allah. dream comes true mungkin abis ini kita mungkin lebih banyak tanya soal UPDP-nya gitu ya tadi di luar dulu halo Tapi ini makanya nggak terus cek mendingan nggak Lumayan banget. iya ya okay. Dideketin aja ya nanti ya, Gita, diginiin aja. Okay, boleh. Sip. Oke, kita denger lagi. Ini bateraiku tinggal 16%. Gimana ya? Masalahnya colokannya cuma satu nih, aku pakai iPhone 7. Ya udahlah, kita coba dulu ya. Paling habis mungkin atau selama ini lagi break aku pakai charger dulu ya. Boleh. Oke. Bingung juga kenapa nggak bisa nih pakai laptop. Tadi padahal bisa ya, tadi pakai laptop ya tadi ya awal. Ya. Bisa. Bisa kah? Ini calling sih kalau enggak. Oke. Udah bisa ya. Paling abis ini kita kayak konsen ke LPDP gitu, ngebahas LPDP ya. Kamu berarti masuk ke Mata Garuda, tah? Sebenarnya nggak terlalu aktif sih. Ya maksudnya inilah masih in contact gitu ya. Pas yang kemarin yang workshop yang pas ulang tahun ikut, tah? Oh, yang 2017. Tahun lalu aku ikut yang pas pertama kali banget pulang dari UK itu. Yang barusan lulus itu. Well, ya, kita kapan balik ke Jakarta? Kenapa? Balik ke Jakarta. Dia lagi di Jakarta. Iya, wah. Baru balik kapan sih dari Italia kemarin? Tanggal berapa baliknya? Baru 2 hari lalu. Berarti ke Italia kemana-mana aja? Ke sempat jalan-jalan?
itu mendarat jelas, jadi cuma bentar, abis itu transit kita ke Sanremo, naik kereta 7 hari di Sanremo lama kan. Ya, itu ke Roma, ke KBRI laporan. Iya bener, diundang Bu Kedubes lah. Iya, lihat di Instagram. Di support sama Backcraft, misalnya kemarin lapor ke KBRI juga. Oke. Kita naik lagi ya, boleh ya? Boleh. Oke. Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cita satu Indonesia. Hai, masih di sini di Amount with LPDP barengan dengan Sobat Siar April dan Sobat Siar Ken. Yeay. Tentunya the one and only. Ada Gita Gutawa. Seneng banget. Nah, akhirnya suaranya kedengeran nih Gita. Tadi katanya di chatbox kita kayak nggak kedengeran suara cantiknya. Iya. Oke. Anyway, Sobat PPI mau ngingetin buat teman-teman yang pengen tanya langsung sama Gita. Nah, langsung aja mention di Twitter di @radioppdunia, di @_radioppdunia_ atau bisa juga di chatbox atau bisa juga japri Sobat Siar, kan juga Sobat Siar April. Well, anyway, sambil nunggu pertanyaan masuk dari teman-teman Sobat PPI, nih mungkin aku mau tanya duluan kali Gita ya. Boleh di start duluan kan? Banyak banget pertanyaannya, excited banget. Well, anyway, kalau tadi kita udah ngobrolin soal proyek-proyek kita belakangan ini gitu kan. Sekarang mungkin kita lebih fokus ke acara ini kita, itu Amount with LPDP. Jadi mau tanya soal LPDP. Well, mungkin kalau di flashback nih kita, kenapa sih dulu daftar LPDP? Alasan terbesarnya apa? Oh, iya. Jadi memang waktu itu aku kebetulan lagi memang lagi kuliah tuh, masih S1 di Birmingham gitu. Jadi dulu memang belum terlalu tahu ya LPDP gitu, dan waktu itu tapi memang udah punya rencana untuk ngambil S2. Jadi waktu itu masih aduh ngambil sekarang atau enggak ya, aduh masih bingung deh pokoknya gitu. Tapi abis itu kebetulan waktu itu lagi ada perwakilan dari LPDP yang berkunjung ke University of Birmingham waktu itu gitu, dan kebetulan karena mungkin juga aku lumayan aktif juga mungkin sebagai salah satu kayak anggota Indonesianya lah ya gitu di perkumpulan belajar bahasanya ya, perkumpulan belajar di University of Birmingham. Jadi termasuk salah satu yang menyambut perwakilan dari LPDP, dan akhirnya ngobrol nih apa sih sebenarnya LPDP. Waktu itu LPDP kayaknya baru berjalan sekitar 1 atau 2 tahun ya gitu, masih awal-awal banget gitu, dan abis itu akhirnya tertarik untuk mencoba gitu ya. Wah kayaknya lumayan lah gitu, at least aku tidak membebani mungkin orang tua aku gitu, untuk maksudnya aku emang soalnya waktu itu cita-citanya pengen S2-nya di London, which is I know jauh lebih mahal ya daripada di Birmingham gitu, udah kayak 3 kali lipatnya kayaknya ada gitu ya. Jadi udahlah aku coba aja gitu, dan akhirnya aku mencari tahu lebih banyak lagi tentang LPDP. Aku ngikutin sih semua proses pendaftarannya, mulai dari bikin esai, terus abis itu akhirnya wawancara juga gitu, dan alhamdulillah akhirnya keterima gitu, karena memang aku juga udah keterima juga di London School of Economics and Political Science LSE. Terus ya udah alhamdulillah keterima, menjalankan PK semuanya gitu dan berangkat. Jadi memang ngebantu banget si LPDP itu. Kalau kan bentar, kalau boleh tahu, Gita Gutawa berarti angkatan PK-nya angkatan PK berapa nih? 17. Nah, ini angkatan PK yang kalau Sobat PPI ya ngelihat di YouTube, boleh dicek PK 17 LPDP, itu PK legendaris banget Sobat PPI. Bisa dilihat di sana. Iya. Panitia PK juga selalu dipromot sama panitia PK. Banget. Nah, gitu ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya nih kita kaitannya masih dengan LPDP. Nah, biasanya kan salah satu hal yang paling menarik buat ditanyain kalau LPDP tuh kayak proses seleksinya gitu ya, pada curious gitu kayak gimana tantangannya, suka dukanya. Nah, kalau bagi kita sendiri nih, gimana sih saat itu tuh suka dukanya proses seleksi LPDP? Iya, kayaknya sekarang tapi emang jauh lebih udah
karena populer banget sepertinya LPDP Iya. sekarang aku ngerasain mungkin kayaknya jauh lebih ketat ya sekarang ya gitu. Karena dulu mungkin aku masih angkatan-angkatan awal gitu, masih awal-awal waktu itu juga masih dibilangin, oh ini kita masih apa ya, kotanya masih lumayan banyak lah gitu ya. Sekarang kayaknya udah agak udah susah gitu. Tapi ya tetap aja sih menantang juga ya gitu. Waktu itu ya pasti mesti bikin esai gitu. Terus juga pas lagi wawancaranya lumayan di drill juga ya waktu itu gitu. Karena kebetulan aku juga ngambilnya aku waktu itu memang pengen ngambil ekonomi kreatif gitu, dan ekonomi kreatif mungkin waktu itu juga masih apa sih sebenarnya gitu, walaupun udah mulai ada ya gitu. Sebenarnya ada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tapi memang belum terlalu gencar lah kayaknya gitu. Jadi aku, emang maksudnya apa? Kenapa gini ini gitu? Kenapa harus di Inggris segala macam lah gitu. Jadi memang baik untuk memprepare sih ya gitu. Juga pas lagi ada discussion grupnya. Terus mungkin yang paling berat juga pas PK ya gitu, karena tugasnya nggak tahu kalau secara dulu aku kayak tugasnya banyak banyak banget tetap gitu. tetap ya ya gitu. Jadi ini waktu itu juga karantina juga gitu, dan PK waktu itu juga terus aduh nih, mungkin waktu itu juga lagi apa ya, lumayan lagi padat juga karena aku lagi abis ngeluarin album juga tuh di antara aku S1 mau ke S2 soalnya. Jadi jeda itu aku waktu Super itu ngeluarin album ya. juga. Terus tiba-tiba PK ternyata banyak sekali ini kewajiban-kewajibannya, tapi ya alhamdulillah semuanya sih terpenuhi gitu. Dan waktu itu ikut karantina juga gitu, dan ya lolos lah. Gila. Berarti pengalaman yang paling seru kalau misalnya boleh dibilang dari rangkaian interview atau PK-nya nih, atau keseluruhannya dari Gita Gutawa? Sebenarnya ya PK sih ya gitu, terutama emang yang tadi mungkin udah sebut ke Bantar Gebang. Iya, nah itu gimana tuh ceritanya? Itu aktif, jadi waktu itu emang aktif sosial angkatan PK kita waktu itu ke Bantar Gebang gitu. Dan itu menurut aku memang pengalaman yang lumayan ya eye opening sekali ya gitu, karena aku pertama kalinya juga ke sana gitu. Saya udah sering denger Bantar Gebang ini segala macam, tapi nggak pernah actually ke sana gitu. Aku ingat banget soalnya waktu itu kan kita berangkatnya subuh ya gitu dari tempat karantina kita gitu. Terus abis itu aku tidur tuh di bus gitu, pas buka mata aku bingung ini di mana, kok kayak ada gunung-gunung mozaik gitu. Mozaik ya. Aku baru sadar, wow, semuanya sampah gitu. Dan akhirnya di sana pun kita memang ditugasin untuk apa ya, ngikutin para penduduk sana gitu, yang tinggal di sana, yang mayoritas memang kerjanya adalah sebagai pemulung gitu, untuk menyortir sampah lah ya gitu. Jadi ngikutin tuh gitu, dan apa ya, mesti pakai boots karet itu dan akhirnya mendaki Bunga sampah. Oh my god gitu. Iya gitu ya, dan itu pengalaman yang apa ya, wow sekali sih gitu, karena aku juga jadi terbuka matanya bahwa ada loh orang, ada loh di Indonesia, di dekat kita, di dekat Jakarta juga, di dekat kita gitu, bahwa hidupnya seperti itu, sangat tidak higienis sebenarnya gitu. Dan tapi mereka tetap melakukannya dengan senang hati gitu, dan tetap melakukannya dengan baik gitu. Jadi mungkin aku rasa memang itu salah satunya tujuannya kita ke Bantar Gebang gitu, untuk lebih aware gitu ya, dan mungkin kalau bisa memang berbuat sesuatu gitu dengan apa yang terjadi, mungkin memperbaiki sistemnya juga gitu ya. Karena emang ada bagian ya Sobat Siarniken dan mungkin Sobat PPI yang udah pernah nonton videonya di YouTube, ada bagian emang Gita juga ke rumah warga di sana sambil makan terus itu emang ya kayak mencoba apa ya, kadang memang kita perlu ya gitu untuk mengikuti gitu, akhirnya biar tahu suasana dan ya berbagai cerita orang ya gitu, berbagai cerita manusia gitu. Salah satunya mungkin yang hidupnya apa yang ya agak lebih agak lebih kurang ya gitu. Jadi ya buat aku itu
apa ya, sangat membuka mata sekali sih gitu. Langsung peduli, langsung terjun langsung juga. Itu ya, itu Iya. pengalaman PK yang menarik banget ya Sobat PPI. Dan PK itu adalah tuh persiapan keberangkatan atau program kepemimpinan itu beda-beda. Dan mungkin bagi kita suka dan dukanya itu. But anyway, aku lebih tertarik juga sama program yang kamu ambil waktu kamu master kemarin. Karena kalau nggak salah Berbeda. berbeda nih, bachelornya di Birmingham tapi masternya di London School of Economics dengan program Culture and Society. Itu kenapa alasannya dan kenapa berbeda nih dari yang kemarin ekonomi di Birmingham? Iya, jadi memang waktu itu aku sempat bingung. Pertama mungkin pas mau masuk jurusan ekonomi sih ya gitu. Jadi waktu itu emang pilihannya waktu itu musik atau apa gitu. Sebenarnya karena dari kecil sebenarnya dulu cita-cita pengen kalau musik, tapi lama-lama merasa kayaknya aku seperti butuh ilmu lain gitu, dan pengen membuka wawasan aja gitu untuk nanti kalau misalnya aku nggak di musik lagi, lalu apa gitu. Terus akhirnya aku SMA aku jatuh cinta sama ekonomi gitu, karena yang aku temukan sebenarnya ekonomi, aku pengen selalu meluruskan juga gitu bahwa ekonomi itu bukan selalu tentang uang, tentang budgeting ini segala macam gitu, tapi sebenarnya ekonomi itu menyentuh berbagai aspek kehidupan gitu menurut aku gitu. Dan sebenarnya salah satunya musik gitu, dan kebetulan waktu itu aku ketemu juga sama Ibu Mari Pangestu, waktu itu masih jadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan aku akhirnya bertemu dengan istilah itu tuh, ekonomi kreatif gitu, bahwa sebenarnya industri kreatif kita itu sebenarnya udah nggak boleh dipandang sebagai hanya sebuah hiburan saja gitu, bahwa sebenarnya harus ada sistem, harus ada yang mengatur gitu, karena justru sebenarnya industri kreatif itu adalah salah satu seperti bisa membuat lapangan kerja yang banyak gitu, menghasilkan nilai ekonomi, dan penting juga untuk kehidupan sosial gitu. Jadi dari situ akhirnya aku merasa S1 aku pengen ngambil ekonomi, at least aku punya ilmu yang lebih general, dan memang rencananya untuk langsung ngambil S2 yang lebih fokus ke industri kreatif gitu. Jadi itu yang aku lakukan sih, memang mengcombine ilmu ekonomi yang aku dapat di S1 dan juga mungkin S2 aku Culture and Society itu emang aku lebih banyak ngomongin soal cultural policy gitu, terus hubungan antara kultur, industri kreatif ya, industri kultur gitu, dengan nilai sosialnya juga gitu. Oke, menarik sih, karena meskipun berbeda tapi kan ada kesamaan, yaitu Birmingham dan juga London dan Inggris gitu, tepatnya sih Inggris atau United Kingdom. Nah, boleh tahu nggak sih gimana suasana waktu Gita kemarin kuliah waktu S1, S2, terus perbedaannya, dan hal-hal apa sih yang membuat Gita memang benar-benar kenapa pengen Inggris gitu? Ada apa aja, boleh? Ya. Sebenarnya sih ada awalnya apa di Inggris tuh sebenarnya? sebenarnya dulu sih kalau Inggris ya cerita awalnya banget gitu, cerita polosnya adalah karena aku dulu pernah waktu kecil ke Inggris, terus aku mencanangkan gitu bahwa memang aku harus kuliah di Inggris. Tapi memang setelah research makin mendekati nih waktu SMA sih terutama, emang jauh lebih tinggi ya gitu. Akhirnya aku sebenarnya juga nge-apply ke banyak negara sih gitu, nggak cuma Inggris. Aku keterima juga di Melbourne, di Melu, aku keterima juga di Singapura, aku keterima di Kanada juga sebenarnya gitu. Tapi emang aku nggak mencoba Amerika sih gitu. Aku memang akhirnya berarti berapa tuh 4 negara gitu aku mencoba. Cuman memang dari dulu mimpi sekolah di Inggris sih gitu, dan alhamdulillah keterima di Birmingham waktu itu. Jadi ya udah akhirnya aku berangkatlah ke Birmingham. Terus memang terus sekarang juga mungkin aku bisa meng-compare ya gitu, kehidupan di Birmingham mungkin yang kota yang agak lebih sepi, dan S2-nya waktu itu aku di London yang di capital city gitu ya. Jadi emang dulu aku bersyukur juga sih bahwa aku sebenarnya waktu itu pas ke Inggris pun juga punya pilihan waktu itu, aku mau ngambil di London apa mau di Birmingham gitu. Tapi aku sekarang sangat senang dengan keputusanku gitu untuk sekolah di Birmingham. At least aku punya waktu untuk transisi gitu, nggak langsung di London yang menurutku hektik sekali sebenarnya gitu ya. Jadi emang S1 tuh di Birmingham enak sih gitu, kotanya memang kota pelajar gitu, terkenal sebagai kota pelajar, kotanya besar sebenarnya, tapi masih kayak kota, bukan kota yang hektik gitu, tapi masih dekat dengan London gitu. Jadi
waktu itu aku menikmati sekali sih 3 tahun aku sekolah di Birmingham gitu, jadi bisa fokus lah gitu. Dan untuk S2 aku memang dari dulu cita-cita banget pengen sekolah di LSI, sekolah teknologi information science. Sorry. Jadi memang aku pun juga waktu itu sempat udah ngambil summer school juga di LSI, dan akhirnya S2-nya aku keterima di LSI, dan itu juga pengalaman yang seru banget juga ya, di London pula gitu, event-event culture juga gitu, ada museum banyak, terus nonton konser ini segala macam, musikal gitu. Jadi mungkin memang akhirnya senangnya aku memang sekolah di luar negeri itu mungkin memang bukan hanya belajar ilmunya sih ya, gitu, bukan apa yang kita pelajarin di kelas, tapi sebenarnya memang untuk seperti membuka mata gitu, mengeksplor, dan akhirnya juga bisa mengcompare gitu apa yang terjadi di sana dan mungkin terjadi di Indonesia gitu. Gila, seru banget ya. Setuju banget, karena pelajarannya banyak banget. Mungkin yang ini mungkin gitu sih, ya. Setuju. Gimana kan? Ya. Jadi ini perlu banget sebetulnya diketahui bahwa kalau misalkan nih, nggak apa-apa kita kayak dari S1 ke S2 beda jurusan gitu ya, but harus dengan perencanaan yang matang kayak yang dilakukan sama kita tadi. Jadi nggak serta-merta aku bos yang lain gitu ya, enggak, tapi asalnya perencanaan dan apa ya itu istilahnya, ya pokoknya apa deh, nggak asal-asal pindah aja. Well, ini sobat PPI, kita masih ngobrol sama Gita di sini, but before kita mau break dulu dan mau muterin lagunya Gita yang lain. Ini waktu awal-awal ini ya. Gitu, ini lagu lagunya apa nih? Tahun 2007, probably insya Allah bukan permainan, Edu. Waduh, ya. Udah lama sekali. Udah. London tuh syutingnya dulu. Oh iya, wah. Video klipnya. Oke, deh kita langsung puterin aja ya, bukan permainan dari Gita Gutawa. Ya. Oke, break dulu sebentar. Cas lagi. Payah. Aku lihat baru kemarin sih aku lihat di YouTube-nya Gita, ada apa yang video kamu 10 persiapan untuk sekolah ke luar negeri, ya nggak sih? Iya, aku suka tuh, iya, Gita Puja Bangsa. Ada tuh. Kan ilmu sebenarnya. Iya. Seru. Berbagi inspirasi banget ya, maksudnya kalau boleh dibilang sosok Kartini masa kini banget gitu gue tahu. Ya, wah. Amin. Kemarin juga sempat barengan acara apa tuh ya Gita, yang barengan sama Kak Dian Sastro, ada mau di Ayunda, ada apa tuh, premier ya, apa? Enggak, itu waktu itu pembacaan surat Oke. Oh, iya. Yang rame-rame ya, ada siapa aja sih itu kalau nggak salah? Ada Najwa, ada Iya. Oh. Bupati, kelas banyak sih. Ramean ya. Dan proyek selanjutnya rencana apa nih kalau boleh tahu? Ya masih kita punya aja sih, paling aku lagi proyek tahun jadi masih menyiapkan nanti buat lainnya selanjutnya gitu. Kalau di atas rata-rata ada proyek apa di atas rata-rata? Ada. Di atas rata-rata lagi. Iya benar. Iya sih, kita lagi. Aman juga. Aku lagi banyak lihat ini emang kayak agak behind the scene. Layar gitu. Di balik layar. Jadi ya seru lah. Oke. Well, kayak di atas rata-rata gitu ada kemungkinan ini nggak sih kita kayak rekrut baru lagi gitu, atau tetap dengan formasi yang ada sekarang sih? Harusnya ada sih, memang kita soalnya pengennya itu setiap 2-3 tahun sekali sih. Jadi harus regenerasi. Karena pasti akan selalu ada bakat baru juga sih ya gitu. Iya benar. Sebentar nih ada pertanyaan di Twitter, aku rangkum dulu. Iya. Ada rencana mau S3 nggak sih, Gita? Waduh. Kontribusi dulu ya. Iya, masih.
Lebih baik dulu, berkarya lagi, terus baru deh ntar. Bentar. Ini ada pertanyaan yang juga out of topic, tapi ya penasaran juga sih. Soal vokal tanyanya. Oh, Kemampuan vokal. Kita naik lagi ya. Naik lagi sekali, terus break, terus nanti minta closing statement aja dari Gita. Boleh ya? Dua sesi. Dua sub sesi. Dua sub sesi lagi. Aku suka banget lagu ini. Ini pas masih main sama Putri Titian, sama Haikal ya. Iya. Aku penggemar berat itu tiap sore aku nggak bisa hilang gitu. Tenang, ada waktunya, ada waktunya. Ya langsung ngomong. Tapi juga jangan curhat, by the way. Oh iya, jangan curhat, gak boleh curhat ya. Aduh. Yuk kita naik ya. Yuk. Jangan. Yo, tapi jangan ingat-ingat aku lagi. Bukan berarti harus pindah ya dari Radio PPI Dunia Suara Anak Bangsa Satu Cita Satu Indonesia, karena masih barengan dengan Gita Gutawa di sini. Ye. Gimana. Oh, ini lagi pergantian dulu ya colokan ya. Boleh. Baru kedengeran nih. Ya, boleh gimana. Baterainya habis. Iya. Oke. Gita, masih ada pertanyaan lagi banyak banget, dan ada juga pertanyaan yang langsung dari listeners kita. Well, anyway, bisa ceritain dong suka dukanya jadi mahasiswa S2, atau mungkin in specific LPDP Urdi gitu ya, soalnya kalian apakah bebannya berat atau gimana segala macam. Boleh ceritain? Iya, pastinya ya pasti banyak lah ya suka dukanya gitu, dan aku emang ngerasa banget sih bedanya S2 dan S1 karena mungkin langsung gitu, dan ya mungkin aku bisa ngomong karena sama-sama di Inggris juga gitu ya gitu, dan emang aku merasakan banget bahwa S2 tuh jauh lebih berat sih ya gitu, karena juga mungkin kalau di Inggris kan kita programnya memang setahun, jadi seperti dipadetin semuanya, dan setahun tuh udah termasuk sama disertasi juga gitu kan ya. Jadi ya emang kerjanya dulu di library terus gitu, karena memang masih banyak baca gitu waktu itu gitu, dan aku juga agak kaget sih gitu, karena kalau S1 kan mungkin muridnya banyak gitu, kalau pas S2 waktu itu London School of Economics dan jurusan aku tuh itu kayaknya paling banyak satu kelas tuh 25 orang kali ya gitu, setiap kelas 20 sampai 25 orang gitu. Jadi dan model kelasnya tuh rata-rata lebih banyak diskusi gitu tuh, kan ngejelasin A to Z gitu, tapi malah lebih banyak bertanya sama muridnya gitu, dan kita memang harus mengungkapkan pendapat kita gitu ya, nggak cuman ngafalin aja gitu. Jadi memang di situ mungkin ya tantangannya gitu, dan aku merasa banget juga mungkin kita lebih dilatih lebih kritis gitu ya gitu. Sementara mungkin dulu aku ngerasanya ya aku alhamdulillah memang kalau dari dulu mungkin gampang hafal gitu, tapi kalau sekarang mungkin aku jadi punya seperti menambah skill untuk berpikir lebih kritis gitu, bahwa ilmu yang kita memang nggak bisa langsung diserap aja gitu, tapi nggak apa-apa bahwa kita untuk men-challenge sebuah ilmu gitu, dan malah justru mungkin itu caranya ilmu untuk berkembang gitu. Jadi mungkin itu juga yang aku pelajarin selama S2 ya gitu, bahwa nggak cuma teorinya aja, tapi justru yang penting adalah sudut pandang gitu ya. Iya, benar. Ini ya, apa namanya, sangat di-challenge gimana ngelihat sesuatu dari berbagai sudut pandang gitu ya. Well, pertanyaan selanjutnya nih Gita. Biasanya nih kan kalau di LPDP tuh suka ada kayak, aduh lanjut langsung dengan skema beasiswa lanjutan nggak ya, S3 kayak gitu kan. Nah, mungkin ini ada juga teman-teman Sobat PP yang pada penasaran nih, kalau Gita sendiri pengen lanjut S3 dengan beasiswa yang sama kah, kapankah, dalam waktu dekat ini atau gimana?
Belum sih, belum ada rencana untuk S3 lagi. Maksudnya untuk lanjut S3 gitu karena ya masih ini dulu kemarin alhamdulillah udah kelar S1 S2 gitu. Sekarang lagi apa ya? Lagi mau pengen fokus musik dulu gitu. Tapi mungkin juga kayaknya kalau misalnya sampai aku mau sekolah lagi kayaknya aku pengennya mungkin mau ngambil S2 lagi sih tapi mungkin ilmu lain gitu. Kayaknya aku lebih tertarik untuk gitu sih. Berarti memperdalam dalam bidang yang lain mungkin yang bisa memperkuat. Ya mungkin bidang lain gitu. Karena ya aku ngerasanya juga sekarang sebenarnya ya kayak di Inggris wah cuma setahun sebenarnya gitu tapi kita bisa nambah ilmu terus gitu. Benar-benar. Belum tahu sih tapi rencananya kapan gitu. Amin. Semoga dikasih dikasih waktunya yang pas dan juga proyek-proyeknya dulu mungkin ya. Mungkin dalam setahun ini masih ada Gita Puja Indonesia itu juga ya. Amin. Well, pertanyaan lagi nih Gita. Kita kan apalagi nih Sobat Syarikan dan Sobat Syari April juga nggak pernah kuliah di UK nih. Nah, kira-kira yang paling menarik dan ngangenin buat Gita apa sih dari UK? Wah, apa ya? Ya banyak sih ya gitu ya, tapi terutama mungkin itu sih musikal-musikal dan konser-konser yang ada di sana gitu. Jadi emang saya ya aku karena memang penggemar sekali musikal gitu. Jadi dulu tuh emang kalau misalnya kelar ujian atau habis ngerjain tugas ini atau lagi bengong aja tuh enak banget aku tinggal ke teater pasti ada musikal gitu karena mereka kan ada apa ya namanya West End kalau di New York tuh Broadway ya gitu jadi emang selalu ada terus pertunjukan-pertunjukan musikal gitu dan juga mungkin ada konser ini konser itu main tiba-tiba di London itu sih mungkin yang paling aku kangenin gitu kalau di Indonesia kan masih belum terlalu banyak ya pertunjukan-pertunjukan itu masih bisa dihitung jari kayaknya tiap bulan pun gitu ya jadi ya kangen sih itu memperkaya referensi juga gitu karena buat aku itu penting sih. Setuju. Jadi emang itu salah satu yang menarik. Tapi kalau pas kemarin di UK-nya, yang paling dikangenin sama Indonesia apa? Makanannya kah atau apanya nih? Wah, makan. Semuanya ya. Makanannya, waduh itu iya kangen banget sih gitu karena memang juga kalau di sana kan ada yang mungkin restoran Asia, ada sih restoran Indonesia kalau di London gitu dan tapi rasanya beda tetap ya. Tetap ya masakan ibu ya, tetap nomor satu ya masakan ibu ya. Masakan ibu, aduh iya. Jadi emang yang paling ngangenin emang makanan sih ya. Benar. Menderita sekali sih, bener. Pokoknya emang makanan itu yang paling nomor satu ya, Kak. Sambal. Lanjut nih, ini pertanyaan yang mungkin sebelum nanti kita break terus kita bakalan minta closing statement dari Gita, tapi aku menarik banget. Jadi ada konsep dari LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan ini, kalau setiap alumni itu kita memang harus berkontribusi kan ya. Terus, nah dalam kontribusi itu sendiri kita bukan sendiri-sendiri. Jadi memang ada satu bagian namanya Mata Garuda. Nah, boleh tahu nggak sih, biar mungkin sedikit informasi buat Sobat PPI juga nih, Mata Garuda itu apa dan how does it feel to be bagian dari Mata Garuda itu sendiri? Ya, Mata Garuda itu sebenarnya seperti kumpulan alumni sih ya, alumni LPDP gitu. Jadi memang kayaknya memang sekarang banyak juga kita LPDP gitu. Jadi akhirnya memang menjadi sebuah kebanggaan juga kayaknya selalu menjadi alumni LPDP gitu. Jadi ya untuk Mata Garudanya sendiri juga sangat aktif ya gitu. Mungkin aku sebenarnya ya nggak terlalu aktif itu gitu, tapi aku memang ikut tetap mailing listnya, aku sering juga di-update di grup lain juga masih ada PK17 gitu, ngabarin ini segala macam gitu. Jadi ya memang butuh sekali ya gitu, soalnya kita kan belajar juga sebenarnya buat aku juga gitu, dan mungkin apa yang kita diajarin di LPDP adalah bahwa memang semua ilmu yang kita berikan sebenarnya memang nggak boleh kita cuma simpan sendiri gitu, tapi justru memang ini tujuannya adalah untuk akhirnya bisa berkontribusi untuk kemajuan negara gitu. Dan kadang juga mungkin kita nggak bisa melakukan semuanya sendiri gitu, kita butuh juga sharing gitu, dan juga bekerja sama dengan teman-teman kita di LPDP juga gitu ya. Jadi it's a great way untuk akhirnya bertemu dan bertukar pikiran juga gitu dengan sama alumni LPDP gitu. Jadi ya aku terakhir ikut yang tahun lalu sih ya gitu. Kebetulan aku diminta nyanyi juga untuk gala dinnernya juga gitu. Jadi ya emang menurut aku memang tetap
penting lah gitu ya untuk kita tetap stay connected gitu dengan LPDP dan juga para alumninya gitu ya. Jadi ini sebagai badan alumninya ya sebenarnya ya kita ya sekarang ya. Oke. Ini kan, gimana tuh? April sebelum break ini ada banyak banget pertanyaan di Twitter. Mungkin sobat sharing rangkum aja ya. Satu, Yeah. But anyway, basically ini pertanyaannya soal dua hal. Pertama, kayak gimana sih perbedaan terbesar dari proses belajar di UK sama di Indo, dan kerasa hektik nggak sih dengan tesis yang kayak waktunya cuma setahun sambil kuliah sambil tesis kayak gitu. Terus yang terakhir deh nggak langsung kalian, tipsnya untuk dapetin tesis LPDP apa sih? Soalnya biasanya yang paling banyak gagal tuh di bagian interview, so silakan. Yeah. Oke, pengalaman S2 kemarin ya itu sih tadi ya, mungkin aku sempat sharing juga gitu bahwa memang dilatihnya untuk bersikap lebih kritis gitu ya gitu, bahwa kadang nggak bisa cuman kayak guru aku misalnya juga pertama kali nanya gitu, what is culture, instead of ngejelasin culture adalah ini gitu. Jadi kita memang boleh gitu untuk punya pendapat menurut kita tuh apa gitu, bukan cuma didikte ilmunya ini gitu. Dan buat aku pribadi juga mungkin kadang juga shock juga ya, waktu itu pernah juga mungkin aku punya pengalaman tuh. Jadi waktu itu aku ditugasin untuk baca buku guru aku, dosen aku gitu. Dan setelah baca buku dosen itu, kita dikumpulin duduk di lingkar gitu, terus dia nanya satu-satu apa kekurangan dari buku saya gitu. Jadi kita itu menurut aku itu awal-awal gitu ya, awal-awal kelas, dan aku agak sedikit shock ya gitu. Maksudnya aku mungkin kalau di Indo nggak tahu ya gitu, mungkin aku compare kadang kita selalu takut gitu bawaannya sama dosen, nggak mau takut bener. Nanti abis ini aduh udah dapat nilai jelek bener-bener karena kita ngomong langsung ke dosennya gitu. Tapi justru malah itu sebenarnya yang dilatih sih waktu itu selama aku di LSI gitu ya, gitu, bahwa it's okay gitu to criticize, untuk punya sudut pandang sendiri gitu. Dan mungkin awalnya aku agak kagok gitu, ini bener nggak ya aku mengungkapkan ini gitu, tapi justru akhirnya lama-lama mungkin ya itu jadi sebuah kebiasaan juga sih ya gitu. Itu mungkin yang aku pelajarin gitu. Dan untuk nulis disertasi sendiri sih ya pastinya challenge juga ya gitu, karena waktu itu ya kira-kira 6 bulan lah gitu aku setelah di approve judulnya. Waktu itu aku nulis tentang musik anak sih memang gitu, karena iya. Gimana gitu? Kayaknya lagi buffering dulu nih. Kita break dulu atau gimana ya Ken ya? Mungkin kita break dulu kayaknya Sobat Share April. Boleh nih. Ini kayak bener-bener lagi bug banget. Well, anyway tetap di sini Sobat PPI karena masih ada kita di sini. Yoi. Satu anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Yoi. Mana kita gotawanya? Kayak buffering banget ya. Iya seperti. Tapi belum putus nggak sih nih kayak sebenarnya? Harusnya sih iya sih, masih ada. Tadi juga masih ada satu pertanyaan lagi ya Sobat Share nih kan ya, berarti ya. Benar. Tadi pertanyaan yang dari Twitter. Kalau yang dari YouTube sih sejauh ini ada yang nanya mengenai YouTube channelnya Gita. Jadi Gita itu punya YouTube channel Sobat PPI. Kalau yang pengen tahu langsung aja lihat di ketik Gita Gutawa. Jadi ada satu postingan terbaru itu mengenai 10 tips. Iya benar. Bagaimana bisa kuliah di luar negeri. Iya. Itu adalah jadi ya masih rangkaian proyek Gita Puja Bangsa. Teruskan ilmu. Iya. Bisa dikontak lagi kah? Oh ya, boleh. Kita cek dulu ya Sobat PPI sebentar. Nah, udah bisa kayaknya. Halo? Maaf mungkin ya. Coba aku lihat dulu. Nah, benar. Kan video.
Muka cantiknya mana? Muka cantiknya. Iya. Ada eyelinernya gimana eyelinernya? Gitu. Ada dikit. Ini kelihatan ya pakai. Halo Oke. kita. Halo kita. Gimana ya? Bentar, Kita coba. barusan call aku tapi private. Bentar. Oh, oke. Coba kita tambahkan. Udah ditambahkan kan ya? Udah. Aku remove dulu apa ya? Oh iya, remove dulu aja Coba deh. aku remove. Coba. Ini Terus kan boleh, ditambahin silakan. Ini kan tambahin. Oke. People. Ini judul lagunya Salam Ramadan. Gila, berasa banget. Sebentar lagi. Udah lebaran ya. Udah Ramadan. Belum lebaran. Puasa dulu, Ya, Ramadan. Oh, kita udah bisa kan? Gimana bisa kan? Udah aku add sih. Bentar. Kalau udah di add gitu. Waduh, kok nggak bisa ya? Oh, sebentar. Di chat, coba kan? Minta masukin linknya aja. Oh iya. Oh. Kita ini ya. Mm-mm. Wah, ya Tuhan. Ya. Gimana nih? Gimana nih? Gimana dong? Nggak apa-apa sih, tapi paling coba Bill. Statementnya lewat sini aja ya. Boleh. Ya, oh my god. Oke. Ini pakai closing statement aja ya. Boleh. Dari sini. Gitu aja deh ya. Boleh. Aku lagu dulu berarti. Closing statementnya ditulis di sini. Oh my god, dreams comes true. Tasya Kamila, gitu aku tahu. Aku udah dinyanyiin 3 kan. Anji Manji, Tasya Kamila, gitu aku tawa. Kamu mau dinyanyiin siapa? Mas Azhar? Afgan. Itu apa ya, kayak tiap show dia gitu aku datang kan, jadi kayak dia selalu nyanyiin aku. Nyanyi orang gedung kali. Oh, boleh bilangin aja kan. Boleh banget. Berarti kita naik dulu kali ya. Kita naik kayak simpulan sebelum nanti konklusi kali ya. Simpulan sebelum konklusi. Apa sih Amril? Simpulan. Aduh, ya ampun, super humble gitu aku tawa. Luar biasa. Super humble dan baik. Dan cantik banget, coy. Cantik banget, coy. Dan pinter banget. Elaborasinya bagus. Masya Allah, ya Allah. Itu tuh sosok Kartini masa kini banget. Kita nggak ada apa-apanya ya kan? Ini bukan sugar coat anyway. Ini masuk YouTube nggak? Ya, ya. Masuk. Gak apa-apa. Bukan sugar coat tapi beneran kita bukan. Juara umum. Dan memang apa ya Sobat PPI ya, kalau misalnya dibilang ya, dari rangkaian kita ini ya kan ya, dari awal sampai sekarang, benar-benar udah 5 kali naik, dan semuanya menginspirasi banget Sobat PPI, mulai dari apa tuh? Kemarin. Pertama di Rekal PDP ya, Ibu Rumini. Lalu siapa lagi tuh kemarin? Ada Mbak Umu, DJ Umu. Ya, ada Mbak Umu. Ada Mas Alvaris Tama. Itu menginspirasi juga. Di Iceland. Luar biasa. Terus juara umum. Terus siapa lagi? Terus Tasya. Ada Tasya Kamila. Dan sekarang ini puncaknya banget Sobat PPI. Ada Tasya Kamila kemarin, ada Gita Gutawa hari ini. Jadi emang gila ya. Kayak abis ngobrol sama orang-orang yang luar biasa menginspirasi tuh kayak ngerasa gak ada apa-apanya gitu loh kan. Sumpah ini gak ada apa-apanya, aku gak ada apa-apanya kan. Aku merasa gagal. Kayak semacam apa sih, remah-remah rengginang ya, kalau anak-anak gaul tuh biasanya remah-remah rengginang. Nah kita tuh kayak di pinggirannya, pinggir banget, udah tinggal terbang gitu loh. Hai kita.
Boleh, nggak apa-apa. Tadi Maaf merepotkan, menghebohkan di sana. Boleh minta pasang headsetnya nggak Gita? Nanti tapi aku nggak bisa nge-charge. Oh gitu. Oh kalau gitu boleh dideketin aja. Tapi handphonenya dideketin nanti nggak kedengar. Iya, iPhone 7 ya. iPhone 7 Tapi mukanya nggak kelihatan. Oh ya gitu, gitu aja. iya, jadi dia tuh pacarnya sama earphone tuh sama, makanya tadi aku agak khawatir. Jadian Ini lagi. masih kurang jelas lagi. Ini masih lagu kan? Masih lagu sih. Masih lagu. Mau tanya deh, ini pertanyaan soal vokal, olah vokal. Tadi mana ya pertanyaannya, bentar-bentar aku save dulu. Tadi aku save. Kalau nggak salah, ini nih. Kalau bentar-bentar mana ya tadi ya Tuhan. Oh iya, kalau dalam sehari gitu latihannya berapa lama, terus kayak makanan-makanan yang harus jadi pantangan apa sih, soalnya ya Tuhan ketika dinyanyiin live gitu ya kayak aduh serentak sedih-sedih ketegaran ini. Aduh, gimana? Aduh, iya. Ya gitu sih ya latihannya sih. Ya tiap hari sih aku emang pasti harus humming aja sih gitu. Dan tapi kalau lagi ada acara tuh aku agak lumayan lebih inilah ya gitu. Pasti aku ada warm up, ada mulai dulu biasanya sejam dulu at least gitu. Nah, dari banyak gitu aja apa warming up gitu. Ya udah gitu ya. Kalau makanan sih sebenarnya aku makan aja sih. Karena kita nggak ada terlalu pantangan. Nggak ada yang terlalu heboh gitu ya. Kalau mau nyanyi aja paling aku mungkin menghindari yang goreng-goreng. Menarik sih. Kita naik ya, ngelanjutin yang tadi. Sedikit tadi, kalau nggak salah pertanyaan yang mana ya, Ken? Yang disertasi tadi. Sama paling closing statement nanti. Tapi suaranya katanya kecil sih, tapi gimana ya? Kecil banget ya? Iya. Tes. Masih kecil. Kalau yang tadi jelas banget tadi. 15 menit gimana nih bagusnya? Gitu ya. Boleh. 15 menit dulu, kita naik dulu sekali, terus nanti paling baru kita masuk lagi gitu buat closing statement sama pertanyaan. Boleh. Oke, sip. Oke, ya. Nggak apa-apa. Ya, oke. Mati aja dulu. Ya, oke, boleh. Ya. Bye. Oke. Allahu Akbar, cantik banget. Aku udah nggak ngerti, oh my god. Aku kalau jadi cowok udah nggak tahu. Kita banget sama kita ya Tuhan. Ntar suaminya kayak apa ya Allah, super amazing. Aduh, naikkan, jangan gini nih kan. Oh my god, kita ngomongin yang tadi sama kita ngomongin perkembangan emas VTL PDP-nya. Iya benar. Oke, naik sekarang. Di mana Ken? Ya udah. Udah buffer ini. Oh. Udah kan? Siap. Oke, di Radio PP Dunia Suara Anak Bangsa Satu Cinta Satu Indonesia, dan masih di sini dengan Sobat Siar April dari Utrecht, Belanda. Dan Sobat Siar Niken dari Melbourne, Australia. Yeay. PDP edisi terakhir sebagai PPI. Terima kasih Sobat Siar April ya. Setiap tahun kita dalam mendapatkan narasumber. Luar biasa. Ya kan? Luar biasa. Mulai dari planning awal ya. Jadi emang Sobat PPI ini adalah project dari Sobat Siar April dan Sobat Siar Niken. Kita kolaborasi antara dua benua. Dan memang ini rangkaian yang kita bikin untuk hari ulang tahunnya Radio PPI Dunia. Jadi ini mulai dari kita bikin proposal sampai menghubungi narasumber. Terus juga dengan berkat bantuan juga Humas Radio PPI Dunia ya, yang luar biasa sekali. Tim desainnya juga bener banget. Semuanya luar biasa. Ini apa Ken? Jangan lupa juga terima kasih untuk teman-teman Sobat PP yang kayak udah nge-repost poster-poster kita, thank you banget udah bantuin promosi kan. Terus teman-teman SS yang lain juga yang udah promote, thank you banget. Well, habis ini kita bakal balik sama Gita. But before sebentar. Gimana kan?
Nih kan hari ini cantik banget ya Sobat PPI ya. Kalau ngelihat di YouTube Live, itu mungkin Sobat PPI bisa ngelihat secantik apa Sobat Syarniken. Tapi maaf, udah taken ya, jadi nggak boleh diambil siapa-siapa. Itu cantik banget hari ini, karena memang spesial hari ini. Kalau misalnya kita tilik lebih lanjut, dari awal permulaan yang namanya A Month with LPDP, kita udah diinspirasi oleh banyak pihak ya Ken ya. Udah mulai dari awal, kita sama Direktur LPDP, salah satu perwakilan dari Direktur LPDP yang ngobrolin tentang apa aja sih peraturan baru. Segala macam. Terus gimana? Terus habis itu kita ngobrol sama siapa kan? Terus sama Kak DJ Ungu. Yeay. Dari PPI Dunia. Terus ini ya yang berhasil mendapatkan S2 dan S3-nya tuh dari beasiswa LPDP. Lanjutan ya. Keren. Terus habis itu luar biasa di ujung utara sana. Itu aku udah yang kayak dari awal aja ya, pas kita ngobrol sama Bu Rumtini, oke lah kita masih ngerasa kita award di LPDP. Oke, kita masih punya sesuatu. Ngobrol sama DJ Ungu, udah mulai ciut. Kita kayak ngerasa nggak ada apa-apa. Start lagi ngobrol sama salah satu orang ini. Ini adalah kalau misalnya dibilangnya Sobat PPI yang mungkin ingat, kita pernah bawa salah satu rangkaian dari Month with LPDP ini adalah awardee di negara yang paling jarang dikunjungi, yaitu Iceland, barengan sama papahnya dari baby Askia. Ingat ya anaknya, tapi bukan ingat anaknya. Muhammad Al-Fatama merupakan satu-satunya awardee di Islandia, Sobat PPI, di Iceland. Bener. Di utara banget ya Sobat PPI ya. Terus yang keempat ada the one and only ada Tasya Kamila ya kemarin kita interview. Kita kayaknya kalau interview selalu beda benua ya April ya. Iya kan? Ini adalah keunikannya Month with LPDP dan juga Radio PPI Dunianya sendiri. Jadi emang kalau misalnya dibilang kalau dibilang itu kita memang siaran antar benua, tapi memungkinkan 2 hati atau 3 hati terhubung gitu loh nih kan. Hati banget nih bahasannya ya. Jadi emang jadi emang kayak mulai dari kemarin kita sama Tasya tuh 3 benua Australia, Belanda, dan juga Amerika. Terus sekarang juga 3 benua lagi, Asia, Australia, dan Belanda. Ada Gita Gutawa hari ini. Tadi kita ini buat Sobat PPI yang pertanyaannya udah masuk di Twitter dan juga di live YouTube dan di chatbox juga atau yang japri. Jadi kita rangkum aja, nanti kita bakal rangkum jawabannya di akhir gitu ya. Setelah nanti kita kasih closing statement. Kita masih menunggu kita dulu ya. Jadi kalau kita boleh tilik lebih lanjut ya Sobat PPI, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Gita Gutawa, mungkin sekalian kita rangkum sedikit ya kan. Jadi mulai dari tadi awal kita ngobrolin tentang proyek-proyek yang dihadirkan oleh Gita Gutawa, yang memang kalau bisa dibilang Gita ini adalah salah satu award di LPDP yang memang sudah lama ya. Ini jadi PK-nya PK 17. Kalau boleh dibilang berarti PK 17 sekitar tahun berapa sih kan? 2012, 13 kali ya? 13 ya kayaknya ya, 13-an gitu. Karena memang LPDP sendiri itu baru 30 Januari 2012 dan Gita Gutawa adalah PK 17. Nah, kalau ngobrol tentang PK 17 sendiri itu luar biasa. Tadi juga sempat diobrolin sama Gita Gutawa gimana hektiknya, dan itu juga benar-benar hal yang dikangenin banget sama PK-nya. Jadi nanti kita bakal bahas PK-nya, tapi sebelumnya ternyata Gita kalau misalnya ngomongin tentang proyek-proyeknya saat ini ada apa aja Ken? Tadi kalau nggak salah ada film pendek apa gimana kan? Film pendek itu adalah proyeknya Gita waktu masih jadi mahasiswa gitu ya. Baru dirilis setelah kita udah lulus di akhir 2016 kemarin gitu. Judulnya adalah Grain, bisa di searching di YouTube. Bagus banget filmnya, touching gitu, Edun. Terus ada juga proyeknya namanya tuh #GitaPujaBangsa, itu juga ada di Instagram dan juga YouTube. Nah, kalau misalkan teman-teman curious apakah kenapa dinamakan Gita Puja Bangsa itu, apakah karena namanya Gita, tapi sebenarnya itu bukan. Jadi kenapa dinamakan Gita Puja Bangsa, karena Gita itu kalau misalkan diartikan dalam bahasa Indonesia tuh artinya juga bisa dibilang apa tadi, lagu Gita ya. Puja itu himne. Gita Puja itu himne. Jadi himne Indonesia gitu ya. Himne untuk Indonesia kayak gitu. Makanya di setiap proyek-proyek Gita Puja Bangsa itu selalu ada lagu-lagu
Indonesia, lagu-lagu nasional yang dirilis, di remake sama Gita. Mhm, Dan itu bener-bener. bakal berlangsung selama setahun ke depan. Startnya dari Hari Guru kemarin, 25 November 2016, dan bakal berlanjut sampai tahun depan. Sampai setahun ini. Setahun ini. Sampai November tahun ini. Ya, Dan udah 2 single yang dimajukan. Jadi yang pertama itu adalah Terima Kasih Guruku, kalau nggak salah judulnya. Himne Guru ya, Himne Guru. Lalu yang kedua dalam rangka Hari Kartini kemarin. Jadi hashtag perempuan juga bisa dengan Ibu kita Kartini. Keren banget. Itu kalau dilihat ya kan ya di Instagramnya Gita Gutawa ada fotonya Gita pakai baju kebaya. Cantik banget, anggun banget sumpah. Nggak ada apa-apanya kita mah, nggak ada. Oke, fine. Terus sama lagi nih kan? Terus lagi mungkin soal studi UK gitu ya. Kenapa milih UK? Karena emang udah jatuh cinta aja gitu sama UK gitu ya, meskipun udah apply ke 4 negara yaitu Kanada, Australia, which is di kota Melbourne. Aduh, kalau di Melbourne tuh satu kota tuh sama Sydney kan. Maksa banget. Iya benar. Di Kanada, di Melbourne, terus juga di Singapura, istilahnya sama di UK gitu. Nah, itu tempat-tempatnya prima semua, tapi kemudian karena emang dari dulu udah jatuh cinta sama Inggris, sehingga memilih Inggris. Dan perbedaan yang kerasa dari S1 hingga S2 tuh ternyata meskipun sama-sama dilakukan di luar negeri, tapi tetap kerasa beda. Jadi kalau misalkan di S1 tuh banyak gitu temennya. Dalam satu kelas tuh banyak pokoknya, selalu kelas besar gitu. Nah, ketika dia masuk S2 di London School of Economics and Political Science gitu ya, ternyata kita selalu dalam kelas kecil yang mana tuh kayak 25 orang, dan itu tuh kayak semakin challenging aja karena orangnya dikit, dan tuntutan akademiknya juga benar-benar dituntut untuk bisa perform critical thinking yang luar biasa banget kayak gitu. So that's the biggest difference kata Gita. Terus apalagi ya tadi? Terus juga tadi kalau nggak salah Gita Gutawa kan sempat ngobrol juga nih Ken, kalau misalnya Gita sempat bukan mangkir mungkin ya, tapi program yang ditempuh oleh Gita Gutawa dari S1 di Birmingham itu Economic, terus S2-nya katanya Cultural and Society. Nah, di London School of Economics. Nah, ini itu bukan tanpa alasan ternyata, bukan karena memang mau pindah-pindah aja, tapi memang udah persiapan, udah punya pemikiran tersendiri bahwa memang Gita Gutawa seperti yang kita tahu kan sekarang juga lagi benar-benar menggencarkan banget yang namanya ekonomi kreatif nih Sobat PPI. Nah, hal itulah yang membuat Gita Gutawa kayak setelah ini kayak pengen ambil program lagi yang mendukung ekonomiknya, tapi lebih ke culture-nya, lebih ke apa yang ada di Indonesia. Jadi karena kita lihat bahwa ekonomi kreatif yang ada di Indonesia tuh sedang berkembang sekali dan tidak bisa hanya dipandang sebelah mata. Jadi benar-benar memang fokus untuk Indonesia itu kayak ya nanggung banget nih kalau misalnya ekonomi kreatifnya hanya bergerak di sana aja. Nah, Gita punya pemikiran tersebut sehingga itu juga yang membuat Gita sehingga memilih S2-nya di program Cultural and Society yang mendukung ekonominya sendiri. Nah, disertasinya sempat disebut tadi itu tentang musik anak-anak. Katanya memang karena Gita dulu pengen banget sekolah musik, terus kayak mikir apa ya yang mendukung economics yang ada di yang di S1-nya. Akhirnya bikin disertasinya pun juga tentang musik anak-anak. Seru banget ya, kan ya? Seru banget. Jadi emang benar-benar lucu. Mungkin anti mainstream lah bisa dibilang, dan itu tuh bermanfaat gitu loh beneran buat dunia musik alias bisa dikatakan juga dunia ekonomi kreatif gitu di Indonesia kayak gitu. Benar-benar. Well, Oke. Nah, tapi kalau misalnya ngomongin tadi the core-nya dari interview ini adalah LPDP-nya sendiri, Sobat PPI. Jadi LPDP-nya sendiri, kalau misalnya dibilang tadi ya, kata Gita, apa aja sih alasan kenapa Gita mendaftar beasiswa LPDP? Jadi memang Gita Gutawanya memang pengen banget melanjutkan kuliah juga dari S1 langsung S2, terus tahunya waktu S1 ternyata. Jadi tentang LPDP-nya sendiri tahunya pas S1 dan lain sebagainya, seleksinya, suka dukanya tuh banyak banget. Terutama PK-nya yang juga tadi udah disebut dengan berapi-api ya, tentang ada pengalaman ke Bantar Gebang, langsung terjun ke sosialnya, society-nya dan lain sebagainya. But anyway, kayaknya Gitanya udah bisa dihubungin nih. Kita mau ngobrol lagi sama Gita. Aku persiapan dulu deh, persiapan hati dulu. Iya. Soalnya Sobat PPI. Halo Gita, yeay. Boleh videonya nggak Gita? Kita pengen lihat muka cantiknya. Lihat aja cantiknya. Nah, halo. Oke.
Ya, Gimana nih? memutus yang tadi agak tertunda. Gimana? Aduh, maaf. Iya, tidak apa-apa. Gimana? Kita habis recap perbincangan kita hari ini, dan tapi masih ada pertanyaan lagi ya Sobat April ya dari kita. Nanti pertanyaan yang tadi dulu kali ya diselesain, yang tentang disertasi tadi. Oh, menarik tuh. Iya, aku jadi nulis. Iya, aku jadi nulis tentang lagu anak sih ya gitu. Waktu itu jadi memang sempat bingung nih apa kira-kira topiknya gitu. Tapi memang karena pelajaran aku Culture and Society, jadi pilihan aku waktu itu memang salah satunya adalah tentang musik anak gitu. Dan yang aku sadari memang waktu itu tiba-tiba dosenku juga tertarik sekali gitu. Karena kan waktu itu kita lagi lumayan banyak yang ngomongin kita tuh lagi krisis musik anak gitu ya. Gitu. Jadi kita selalu biasanya ngomong gitu ya, karena ada yang bilang gitu bahwa apalagi kalau kita bandingin mungkin masa kecil aku dulu kan waktu itu mungkin dengerin Sherina, Tasya gitu tuh. Kalau yang angkatan sebelumnya juga mungkin banyaklah lagu-lagu anak, ada lagunya Pak Ate Mahmud gitu. Kalau sekarang mungkin agak berkurang gitu. Kebetulan memang aku juga punya proyek di atas rata-rata, tapi sebenarnya aku lagi mencoba untuk kayak menyelami aja memang apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan krisis musik anak gitu. Dan lucunya juga memang dosenku waktu itu tertarik juga gitu, dan aku baru sadar gitu bahwa krisis musik anak sebenarnya mereka nggak ada sebenarnya. Kalau istilahnya cuma yang terjadi cuma di Indonesia gitu, bahwa sebenarnya anak-anak kita mungkin punya lagu anak gitu, dan sebenarnya apa jadinya artinya dari lagu anak sendiri gitu. Jadi aku mungkin ngebahas soal itu gitu, karena lagu anak tuh jadi lagu yang dinyanyikan anak-anak kah, bener, atau misalnya kayak definisinya ya, mereka lagu anak mungkin lebih banyak dikuasai sama lagu Disney misalnya gitu. Tapi lagu Disney mayoritas sebenarnya yang nyanyikan orang dewasa, bahkan banyak juga tentang cinta gitu. Jadi aku ngebahas soal itu sih ya gitu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan lagu anak gitu dan konteksnya di Indonesia gitu. Jadi waktu itu mungkin memang agak sulitnya juga harus mencari datanya ya gitu, karena kan aku nggak bisa main ngomong aja juga gitu tanpa data gitu. Dan di Indonesia, waduh, yang aku pelajarin juga archive, terutama juga mungkin tentang industri seni tuh susah sekali gitu. Aku sampai nyari ke Asiri gitu, data penjualan musik nggak ada. Terus juga nyari kayak paper scholar gitu ya, yang tentang seni Indonesia aja juga masih sangat terbatas sekali gitu. Jadi waktu itu agak kesusahan sih gitu nyari itunya, dan mungkin memang itu akhirnya aku pelajarin dan mungkin memang harus kita perbaiki ya gitu, soal archive kayak gitu sih. Iya. Keren banget ya itu penelitiannya, sambil benar-benar mungkin langsung terjun langsung juga dengan di atas rata-rata itu juga ya. Kebetulan karena lagi ada proyek. Iya. Oke. Iya. Terus gimana tadi, kan ada yang pertanyaan dari listener tadi kan? Halo Niken. Ya? Halo Niken. Agak buffering. Jadi itu tadi. Oh iya. Gimana kan? Agak buffering nih sebenarnya. Soal ini terakhir dari listeners, kan banyak tuh yang para calon urdi yang gagal di tahap interview gitu ya. Iya. Nah, gimana caranya sih tips dan trik dari kita mungkin untuk handle hal itu? Iya gitu. Jadi mungkin kita juga mesti memahami juga posisinya LPDP sih ya gitu, bahwa LPDP kembali lagi sebenarnya under Departemen Keuangan, which is under the government gitu. Dan menurut aku LPDP mungkin asiknya juga adalah bahwa kita nggak ada keterikatan yang kayak misalnya kalau lain misalnya jadi harus kerja di situ atau apa gitu. Jadi LPDP sebenarnya intinya adalah yang penting kita berkontribusi untuk negara gitu. Jadi mungkin keep that in mind aja sih selalu gitu pas di interview tuh. Jadi memang selalu berpikirnya apa yang bisa kita kontribusikan untuk negara gitu ya, dengan ilmu yang kita mau ambil ini, bukan hanya untuk pribadi aja. Aduh, soalnya saya mau dapat jabatan lebih tinggi, atau misalnya saya mau punya lebih banyak uang gitu dengan ilmu saya, nggak bisa kayak gitu ya. Jadi mungkin memang harus dipikirkan kembali emang bagaimana ilmu yang mau kita ambil itu bisa bermanfaat gitu ya untuk negara. Mungkin itu sih ya gitu salah satu
tips LPDP juga ya gitu yang pelajarin gitu. Karena waktu itu aku juga punya temen tuh PK di PK 17 aku ingat banget tiba-tiba ada yang ngambil waktu itu football management kan. Wah. Terus aku football Mm-hmm. management itu aneh sekali ya gitu, maksudnya nggak lazim. Waktu itu aku ngambilnya di Inggris ya, apa di Liverpool apa di mana aku lupa gitu. Jadi terus habis itu pas aku tanya dia emang mau ngapain gitu, dia bilang soalnya saya pengen jadi ketua PSSI, dia bilang gitu. Wah. Jadi dari something gitu ya, bahwa sebenarnya LPDP juga tidak terlalu maksudnya bahkan kadang mungkin justru malah karena jurusannya yang unik, karena kita Indonesia belum punya gitu, itu justru mungkin malah yang yang mungkin bisa disupport juga sama LPDP gitu. Jadi memang yang penting itu sih ya gitu, bahwa kita mencari ilmu tetap harus ada kontribusinya sih gitu. Dan pastinya juga be yourself kali ya, be yourself jadi saat interviewnya ya. Setuju banget. Ini ada bahwa emang passionate juga kan. Iya bener-bener. Jadi saat di interview dicecer gitu, kalau misalnya emang nggak ngerti atau misalnya nggak se passionate itu tentang apa yang mau dilakukan, pasti ketahuan sih memang sebenarnya. Bener, karena ada psikologinya juga ya, kemarin ada psikologinya juga. Setuju. Itu tadi. Gimana Ken? Masih ada? Ada lagi ternyata respon dari chatbox sebelum closing statement. Kita. Ini ada duka. Yang pertama dari Om Rupawan. Pertama kali kita niat serius untuk karir di bidang musik itu kapan, dan apakah dari keinginan sendiri atau dorongan Papa Erwin? Dan yang kedua, hai ini Ken, ini dari Ariel di Canberra. Ini pertanyaan untuk Gita. Gita berencana ambil doktorat di mana? School of Music-nya Australian National University bagus loh. Katanya gitu. Iya, jadi pertama kali serius musik. Sebenarnya emang udah senang musik dari kecil sih ya, gitu. Dari bener-bener, bahkan dulu kalau diceritain, katanya aku dari umur 1 tahun tuh udah selalu ikut latihan gitu. Dari kecil tuh, jadi emang kalau misalnya, ditawarin mau main ke mall gitu misalnya, atau ikut papa ke studio, biasanya tetap aja ikut papa ke studio malah gitu aja dan emang sebenarnya aku seneng gitu dengan proses ya gitu. Jadi pas lagi latihan gitu, yang tadinya mungkin menyatukan semua ide gitu, dan rekaman dari tadinya produknya nggak ada, tiba-tiba jadi sebuah karya gitu, itu juga emang aku sangat menikmati itu sih gitu. Dan akhirnya aku dulu sih emang seneng-seneng nyanyi, tapi mulai serius banget pengen belajar nyanyi dengan serius sih di sekitar kelas 2 atau 3 SD sih gitu. Mulai belakangan ini juga akhirnya makanya emang nggak cuma nyanyi doang, akhirnya juga balik ke itu sih gitu, karena aku seneng proses. Akhirnya aku mungkin sekarang juga lagi banyak aktif di belakang layar ya gitu, sebagai produser juga gitu, dan mungkin ya seneng aja sih gitu memikirkan punya ide, punya karya, nggak cuma hanya nyanyi aja sih gitu. Jadi ya both lah gitu ya, mungkin kemauan sendiri, tapi aku pastinya nggak mungkin memang pastinya dapat pengaruh banget juga dari papa ya gitu, karena ya mau gimana mungkin ya selalu gitu, dunianya adalah ikut latihan papa, ini segala macam gitu, tapi ya dari sini emang mungkin emang enjoy juga sih gitu. Setuju. Jadi itu ya alasannya. Tapi kalau pertanyaan yang selanjutnya, rencananya kalau misalnya dikasih kesempatan lagi nih buat S3, pengen di mana? Di UK lagi kah atau di mana? Mungkin seru sih untuk ke negara lain gitu. Ya walaupun UK juga seru sih kalau misalnya belum tahu ya. Mungkin ke Amerika kali ya gitu. Pengen juga. Karena belum pernah juga, dan pastinya kan mungkin Amerika juga salah satu tujuannya. Mungkin ke New York juga sih gitu, karena dulu juga punya cita-cita, karena mungkin ya aku juga kemarin di London kan juga sebenarnya salah satunya karena London adalah pusat kultur ya, pusat industri, salah satu pusat industri kreatif gitu, terutama di Eropa gitu. Dan mungkin kalau misalnya mau mendalami industri kreatif lagi, mungkin ya harusnya ke another pusat industri kreatif, which is I think yang lebih ini mungkin ya Amerika sih ya gitu, ke New York.
Nggak Bener. menutup kemungkinan tapi tiba-tiba nanti ke Australia juga mungkin aja. Ya mau Biar langsung ketemu ya. kita mau banget. Belum tahu lah gitu, tapi itu ngomongin Lihat. kalau kita nanti gitu, lihat nanti lah. Mhm. Oke, Oke. ini bener-bener I promise one last question. Banyak ternyata nih kita. Jadi emang Apa? sekarang lagi banyak banget yang dengerin kita, mulai dari yang YouTube live-nya sama di live radionya juga lagi banyak banget yang dengerin, dan masih ada banyak pertanyaan, tapi ini the last one kayaknya. Janji. Gimana kan? Perbedaan terbesar dari UK, sistem pendidikan UK dan Inggris. Di UK dan Inggris, di UK dan Indonesia, I mean. Apa sih kita? Iya. Ya itu tadi sih ya gitu, bahwa memang kalau di Inggris tuh bukan didikte ya gitu, kalau aku ngerasanya ya, terutama di S2 gitu, bahwa memang kadang tuh justru pemikiran sendiri gitu, dan mungkin kita memang dilatih untuk lebih kritis sih gitu kalau menurut aku gitu. Jadi kalau di Indonesia ya mungkin aku nggak bisa terlalu meng-compare dengan sangat dengan ini banget, karena mungkin aku juga nggak ngerasain sebenarnya kuliah di Indonesia tuh seperti apa gitu ya. Tapi aku mungkin mendengar dari apa yang cerita dari teman-teman aku gitu. Jadi mungkin ya itu tadi, seperti kayak hubungan antara pelajar dan dosen juga gitu, bahwa dosennya kadang suka malah aku men-challenge kita gitu. Aku disuruh baca bukunya, tapi tiba-tiba ditanya lagi apa jadi yang salah dengan buku saya gitu. Jadi itu sama aja kita mengkritisi dosennya, which is akhirnya juga dosennya menerima gitu. Iya. Ya, jadi memang mungkin itu sih ya gitu, bahwa kita boleh dan justru harus untuk punya sudut pandang, sehingga justru ilmu itu nggak cuman Berkembang ya. kita ini, tapi ya justru malah berkembang sih, itu sih. Setuju banget. Oke deh. Thank you banyak loh kita. Tapi ini nggak pertanyaan, tenang aja. Closing final statementnya boleh nggak kita minta buat dari Gita Gutawa untuk final statement untuk semua yang lagi mengejar beasiswa, scholarship hunters, sama semua award di LPDP yang sekarang lagi berjuang untuk bisa jadi alumni juga. Boleh gimana? Ya, pastinya senang banget bisa sharing di sini di PPI Dunia juga gitu, dan didengarkan oleh semuanya juga gitu, dan buat semua yang mungkin sekarang lagi mengejar mimpinya, lagi berusaha untuk berbuat terbaik untuk kuliahnya juga gitu, dan lagi mencari ilmu, ya semangat terus gitu. Dan mungkin satu hal juga yang selalu dulu aku selalu ingat adalah bahwa selalu percaya dan ingat tujuan kita sebenarnya apa di luar negeri gitu, untuk mencari ilmu, untuk mengeksplor, untuk menambah wawasan gitu, sehingga mudah-mudahan semua yang kita pelajari nggak hanya di kelas, tapi juga di sekitar gitu, itu bisa kembali lagi bisa berkontribusi dan bisa membawa manfaat untuk kembali lagi bangsa kita gitu. Jadi mungkin itu juga sih gitu, bahwa jangan pernah lupakan our home country gitu, karena sekarang menurut aku Indonesia selalu membutuhkan kita gitu ya, apalagi generasi muda gitu, di saat itu sekarang lagi banyak apa ya isu-isu yang memecah belah gitu, malah mungkin selalu butuh pemikiran-pemikiran dari kita yang mungkin fresh gitu, dan punya sudut pandang baru gitu, karena selalu aku percaya gitu, kita dengan menambah wawasan kita di luar negeri pasti bisa meng-compare apa yang terjadi di Indonesia dan di sana gitu, dan kita bisa menjudge juga, sehingga mudah-mudahan bisa membuat Indonesia jadi lebih baik gitu. Setuju. Wah, keren banget ya. Makasih banyak loh Gita. Sebelumnya udah mau buat di interview di Radio PPI Dunia. Dan terima kasih banget sudah ngerepotin. Gak apa-apa. Dan apa ya,
untuk mengakhiri ini juga, jadi kita mungkin memang kalau misalnya dibilang ya Sobat PPI, Gita Gutawa ini adalah salah satu sosok Kartini masa kini, dan jadi ya memang benar-benar mungkin kalau bisa dibilang ya bisa aja kalau dibilang Gita Gutawa lagi tenar-tenarnya, tapi memilih pendidikan di balik itu. Jadi pasti ada alasannya, dan kita udah lihat tadi juga udah ngobrol-ngobrol tentang APDP-nya sendiri, dan juga gimana Gitanya kuliah di luar negeri dan lain sebagainya. Well anyway, it's a wrap today. Thank you banyak. Kita dapat salam dari seluruh pelajar Indonesia di dunia. Pasti. Dan kita juga salam buat Gita Gutawa, Papa Erwin, terus ada Aluna, katanya Aluna sekarang lagi mencoba bikin project Aura. Lupa deh. Aura lagi merambah dunia musik lagi ya. Lagi nyanyi mulu. Baru mulai. Dan salam buat keluarga, pokoknya semuanya semoga lancar, semua ke depannya, projectnya semuanya sukses. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Iya. Juga untuk semuanya. Iya. Terima kasih April, terima kasih Niken. Yo, thank you kita. Ya. Sama-sama. Bye. Bye. Kita lagu dulu ya. Oke. Gil. Tenang guys. Tenang guys. Kita penutupan habis ini. Gila. Aku sampai lupa. Oh iya ya, nama adanya tuh Aura. Kenapa aku jadi Aluna ya? Aluna aku juga. Aluna. Aduh, aku padahal udah mempersiapkan Aura kok Aluna. Thank you Gita. Ya ampun, luar biasa sekali ya, menginspirasi men. Aku nggak ada apa-apanya. Sayangin guys, kayak Panjapri sampai terus diucapin makasih ya April Niken. Nama kita gitu. So sweet. Aduh, gila-gila. Ya udah deh, kita naik lagi abis ini. Terus abis ini Sobat PPI yang masih mantengin di YouTube Live kita, abis ini bakal ada lomba cerdas cermat. Jadi lomba cerdas cermat ini adalah penyisihan pertama. Kalau nggak salah round pertama ini ada PPI Australia ya, melawan Belanda. Melawan Belanda atau tidak? Pokoknya kita akan menang, Sobat PPI. Tenang aja, Belanda itu Australia akan mengalahkan Belanda. Nggak bisa. Kita perang. Meragukan kemampuan Southern Hemisphere. Jadi buat Sobat PPI yang pengen lihat serunya banget buat cerdas cermat, bisa banget lihat di Radio PPI Dunia ya. Kita naik sekali lagi dan dukung Belanda dong. Kalian negara tetangga guys. Aduh. Ya benar juga ya, Belanda negara penjajah. Masa aku dukung Belanda? Iya udahlah fix Australia. Tapi Belanda itu tuh menjajah bukan tanpa alasan. Sekarang kita menjajah ilmu Belanda dan anak Belanda tuh emang pinter-pinter kan. Jadi harus diakui kan. Kita pasti menang. Tapi lama banget dijajah. Ya udah. Ya udah. Sekarang kita naik aja yuk. Yuk naik yuk. Kita naik ya. 1, 2, 3 and go. Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Oh my god. Bahagia banget. Aduh, ini mulut dari tadi nggak bisa berhenti senyum dan ketawa nih. Mega super happy karena apa Sobat PPI bener-bener ketika meet in person ya Sobat April ya, ya Skype. Itu tuh bener-bener kita adalah orang yang super humble banget. Baik. Banget. Super pinter. Banget. Super cantik. Banget. Suaranya Allahu Akbar. Banget. Biasanya Sobat Siar April kan biasanya cerewet ya Sobat PPI ya buat closing, tapi kali ini cuma bisa bilang
I agree with you. Every single word. It's like, banget kan, ya Allah. Dream comes true. Kan pokoknya cinta banget sama Gita Gutawa dan bahagia banget ya kita bisa menghadirkan Gita Gutawa malam ini buat teman-teman Indonesia di seluruh dunia dimanapun kamu berada sekarang. Setuju banget. Tadi ya kita udah dapat closing statement dari Gita Gutawa ya, udah ngerasain kan dimotivasi secara langsung sama Gita Gutawa ya nggak sih? Bahagia banget. Jadi sobat PPI, kita tadi udah sempat tiket conclusion hari ini gitu ya. So, mungkin kasih final statement juga April kali ya. Boleh. Edisi terakhir. Terakhir banget ya. So sad. Aduh. Gila. Gimana kan? Kamu boleh? Kamu mau mengirimkan cidaha buat aku kali ini? Boleh? Silahkan. Beda ya. Udah lewat ya, cidahanya udah lewat ya. Iya. Gimana kan final statementnya dari ini kan? Masih agak bukan agak lagi. Jadi apa ya, kayak final statement juga sih sebenarnya, soalnya kayak kalau semua yang kita hadirkan tuh udah yang luar biasa banget gitu kan. Terus kayak udah kehabisan kata gitu ya, semuanya udah dibabat dengan mereka dan kayak aku capable nggak sih untuk ngasih final statement. Bener. Tapi cuman motivasi aja kali ya buat teman-teman yang lagi jadi scholarship hunter, dari itu LPDP segala macam banget beasiswa di dunia ini guys. Tetap semangat gitu ya, kayak if you can dream it then you can do it gitu. Great. Jadi emang kalau misalnya dia ini kan langsung kehabisan kata-kata dan nangis sobat PPI. So sweet. So sad. Jadi kalau yang lihat di live YouTube kita ya, ini kan sampai minum dan kehabisan kata-kata. Tapi benar banget sobat PPI. Kalau misalnya dijelasin ya, di report lah. Dan memang kalau misalnya dijelasin ya sobat PPI, emang dari awal kita menghadirkan rangkaian dari A Month with LPDP dengan, emang ini project pertama, bukan project pertama sih, ini project yang benar-benar mandiri dari ide kita berdua untuk rangkaian hari ulang tahun ini. Dan mulai dari awal sulitnya untuk menghubungi sampai sekarang itu bukan berarti kita menghadirkan A Month with LPDP hanya karena kitanya award di LPDP, tapi lebih karena kita pengen berbagi inspirasi dan berbagi motivasi pastinya buat seluruh sobat PPI yang sekarang lagi ngejar banget nih. Aduh, aku pengen beasiswa. Dan kan selama ini kayak ngeliat di radio PPI Dunia cuman, gimana ya ceritanya bisa kuliah di luar negeri dan lain sebagainya. Nah, kita hadirkan A Month with LPDP ini bukan berarti beasiswa lainnya nggak ada ya, tapi masih banyak banget beasiswa dan itu bisa dilihat juga di salah satu program kita di Berburu Beasiswa. But A Month with LPDP ini kita hadirkan dengan tokoh-tokoh yang sangat menginspirasi, yang benar-benar bisa memberikan motivasi juga buat sobat PPI yang lagi ngejar beasiswa untuk tidak pernah menyerah. Intinya itu, jangan pernah menyerah. Karena mungkin hambatan hari ini bukan berarti hambatan untuk masa depan, tapi hambatan hari ini itu bisa jadi tantangan buat sobat PPI untuk kejar cita-citanya yang ada di masa depan. Gila. Mungkin kenapa kita up LPDP sebagai konten gitu ya, karena kebetulan kita berdua juga udah di LPDP gitu. Dan anyway yang perlu di-highlight adalah jangan berkecil hati, misalkan mungkin ada di antara teman-teman sobat PPI yang masih belum berhasil mendapatkan LPDP itu tadi ya, sama sobat April banyak banget beasiswa di dunia ini gitu ya, ada beasiswa pemerintah segala macam. Tetap semangat untuk para scholarship hunters di luar sana. Benar banget. Yakinlah bahwa kamu juga bisa meraih mimpi kamu. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kan sedikit ini kayak mungkin bisa dibilang curhat ya. Ini adalah pas banget momennya. Bahaya. Enggak, karena abis ini langsung didepak kita soalnya. But anyway, satu hal ya sobat PPI, yang selama ini kan orang berpikir kayak LPDP, kuliah pakai beasiswa LPDP mungkin mikirnya kuliahnya pakai uang negara gitu kan. Itu sebenarnya ya somehow mungkin sobat PPI ngerasa apalagi yang award di LPDP menjadi salah satu beban dan tanggung jawab ya buat kita. Tapi sebenarnya ya kalau misalnya di luar dari apa yang terlihat di apa adanya, itu kan kadang kita ngelihat bahwa award di LPDP itu cuma jalan-jalan doang, pakai uang negara pula, beli ini beli itu pakai uang negara pula. Jadi sebenarnya gini ya, perlu diluruskan bahwa memang mungkin tidak semua hal-hal yang buruk, hal-hal yang sedih, bagaimana kita jungkir balik di perpustakaan, bagaimana kita benar-benar memperjuangkan ilmu yang emang kita dari awal sudah ungkapkan waktu kita interview dan lain sebagainya, tujuan hidup kita nanti, bagaimana kontribusi kita dan lain sebagainya, itu nggak semuanya kita tampilkan. Tapi memang award di LPDP,
tidak apa ya, maksudnya kalau misalnya Sobat Siar April tanpa harus menjadi award LPDP pun juga melihat bahwa memang award LPDP yang ada pun itu mereka berjuang tanpa harus memperlihatkan kesedihannya. Nah, mungkin nih buat award LPDP juga sendiri yang lagi ada di sana sedang berjuang, Sobat Siar kan mungkin atau mungkin teman-teman yang lain, satu hal yang bisa membuat apa ya, terpaan gosip itu bisa hilang adalah bagaimana sobat atau wardi LPDP ini untuk membuktikan bahwa mereka termasuk Sobat Siar April berarti kami ya, berarti kita semua itu memang pantas untuk mendapatkan LPDP dengan cara menunjukkan setelah pulang nanti, yuk kita kontribusi buat Indonesia, kita bangun Indonesia bareng-bareng, kita buat Indonesia sesuai apa yang kita pengenin, bukan hanya bisa bilang, Indonesia gitu lagi, kayak gini lagi, dan lain sebagainya, tapi lebih, yuk sama-sama kita bangun Indonesia untuk menjadi negara yang lebih bijaksana, yang lebih luar biasa, yang sesuai dengan ekspektasi kita semua. Yuhuu. Ya, super sekali Sobat Siar April. Dan itu kayak inline dengan yang dibilang kita tadi ya. Iya. Misalkan nih buat teman-teman yang sempat ngerasa fail di bagian interview LPDP, tips dari Gita adalah make sure di pikiran kamu make sure bahwa mindsetnya di setting motivasi kita belajar itu adalah untuk membangun Indonesia gitu. Simply itu berkontribusi untuk Indonesia. Jadi insya Allah dengan itu tadi ya, dengan kita menunjukkan niat yang tulus dan kuat gitu untuk membangun Indonesia, insya Allah bisa lolos di LPDP gitu dari kita tadi. That's a wrap. And a month with LPDP akhirnya selesai, Sobat PPI. Sampai ketemu mungkin di beberapa waktu yang akan datang. Tapi buat podcast dan YouTube live-nya bisa dilihat ya. Diakses nanti setelah acara ini, nanti bakal diupload semuanya. Jadi buat teman-teman yang barangkali baru tahu acaranya hari ini, jangan sedih karena 4 podcast lainnya bakal diupload juga. Setuju banget. Jadi kalau misalnya ngeliat di podcast kita ada live interview, jadi mulainya bukan A Month with LPDP ya Sobat Siar ya. Mungkin agak bingung nih mana sih podcastnya. Ada judulnya live interview, _2, A Month with LPDP with siapa. Jadi bisa dilihat di sana. Oke deh, Ken Gils. Aku gak mau pisah Ken, aku gak mau pisah. Baliknya menghubungi narasumber dan lain-lain ya April ya. Iya, mulai dari up and down-nya kita sendiri dan gila. Jangan curhat abis ini. Ngobrol langsung sama tokoh-tokoh inspiratif. Mas Alvaris. Mbak Umu. Luar biasa banget. But anyway, tentu yang kita nggak bakal lupa adalah terima kasih banget ya buat teman-teman yang udah setia banget, dari yang nge-regram, yang pantengin chatbox kita, yang dengerin via aplikasi Radio PP Dunia dan juga tune in. Thank you banget udah jadi our biggest supporting system yang bikin kita tetap mengudara sampai sekarang ini. Luar biasa. Jadi kita pamit undur diri Sobat PPI dari Month with LPDP, tapi setelah ini masih banyak banget rangkaian hari ulang tahunnya Radio PPI Dunia yang ke-8 dengan 8 tahun bersama. Dan abis ini akan ada lomba cerdas cermat, besok masih ada lomba cerdas cermat, insya Allah sorenya bakalan ada final lomba siaran, terus ada cover lagu juga masih ada pengumumannya, kayaknya masih on progress ya kan ya? Ya, jadi barangkali buat teman-teman Sobat PPI yang mendaftar lomba cover lagu. Nah, jadi ternyata nanti kita bakal upload pengumuman resminya di Instagram kita. So, tunggu aja kapan pengumumannya, nanti bakal kita upload di sana. Pantengin aja ya, di follow. Setuju. Jadi kita pamit undur diri nih. Niken, kita pamit undur diri ya. Dadah. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep believing on yourself, Sobat PPI, dan pantang pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Ya gitu deh pokoknya. Sobat Siar pamit. Sobat Siar April juga pamit. Dadah. Aku matiin dulu YouTube live-nya. Dulu langsung. Peluk. Aku matiin dulu YouTube live-nya ya sebentar. Nanti ketahuan kita ngomong apa. Jadi buat Sobat PPI, live events atau live control program-nya kita lihat. Aku tuh kalau udah mau matiin suka bingung. Ya, biasa hidupnya. Jadi buat Sobat PPI yang masih main di sini kayaknya. Oke. Mantengin di Radio PPI Dunia, di YouTube live-nya. Kita pamit undur diri, bentar. Oke. Join. Take me there.
Oke, dan kita pamit undur diri buat sobat PPI semua. Tetap percaya sama diri sendiri dan selalu dengerin Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Bye-bye. Bye-bye. Oke, kita hentikan.